bersama dari tim Innova Medica, ada Pak Oman dan teman-teman, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Mirja, Pak Kuku. Selamat siang Bapak Ibu semuanya dari rumah sakit. Perkenalkan, nama saya Wan Kusoan. Nanti saya akan dibantu oleh Mbak Pita untuk paparan terkait dengan rekam medis elektroniknya. Mungkin saya akan langsung saja. Nanti untuk polanya mungkin nanti akan lebih ke demo aplikasi. Nah, namun sebelum kita demo aplikasi, kita coba sedikit kita mengulas terkait dengan rule apa yang akan kita bahas di hari ini. Oke, ketika tadi kita berbicara terkait dengan smart hospital, sebetulnya kalau kita menginjak di tahun ini, sebetulnya persiapan-persiapan itu kita bukan lagi di smart hospital 4.0, tapi kita sudah menginjak ke 5.0 untuk smart hospitalnya. Nah, dalam e-rekam medis elektronik juga itu kita juga kemarin ada beberapa pertemuan atau webinar itu juga sudah menginjak ke 5.0, artinya semuanya nanti akan terintegrasi bukan hanya dari pencatatan rekam medisnya saja, tapi dari mulai pasien masuk sampai dengan pasien pulang, pertukaran data itu tadi sudah menjadi isu nasional. Sehingga nanti rumah sakit harus mampu berkembang sesuai dengan peraturan nanti yang akan dikrit oleh Kementerian Kesehatan tentunya. Nah, regulasi-regulasi tersebut sedang diolah sekarang. Nah, tugasnya kita rumah sakit yaitu mempersiapkan hal itu supaya nanti ketika nanti regulasi itu berjalan, kita sudah siap dengan peraturan-peraturan tersebut. Jadi apa saja yang mungkin menjadi poin pertama atau poin utama yang harus kita siapkan? Pertama mungkin dari sisi registrasinya. Jadi posisi registrasi kita harus bisa mengakomodir, kita bisa terintegrasi rujukan dengan antar paskes. Jadi kalau mungkin Kemenkes kita sudah bisa tahu, kita tahu semua bahwa Kemenkes mempunyai satu aplikasi yaitu Sisrut. Nah, kita juga sudah berintegrasi dengan Sisrut sehingga semua pasien yang dirujuk ke paskes dengan menggunakan aplikasinya kita Innova Smart Innova e-Hospital, nanti teman-teman rumah sakit bisa langsung melihat rujukan yang dirujuk dari paskes lainnya. Nah, selanjutnya poin kedua yang akan kita bahas nanti ada terkait dengan proses pendaftaran pasien yang menggunakan teknologi. Baik tadi yang sudah dibahas oleh teman-teman sebelumnya, dari narasumber sebelumnya, ada face detection-nya, terus ada nanti mungkin kalau di kita ada beberapa interface yang sudah bisa integrasi juga. Selanjutnya terkait dengan pencatatan rekam medis elektroniknya, baik nanti clue perawatnya seperti apa untuk aktor perawat, dan untuk aktor dokternya seperti apa, ditambah dengan nanti ada teknologi-teknologi untuk menghadapi nanti kita persiapan di smart hospitalnya. Jadi bagaimana dokter tadi bisa berkonsultasi secara jarak jauh, terus bagaimana nanti dokter bisa mengetahui hasil pemeriksaan fisik secara jarak jauh juga, sehingga nanti ada istilahnya si pasien itu melakukan pemeriksaan secara mandiri. Oke, mungkin itu pembuka dari saya terkait dengan rule atau pembahasan yang akan kita bahas hari ini. Kita langsung saja ke aplikasinya. Pertama mungkin terkait dengan tadi regulasi, kita bisa integrasi dengan Sisrut atau rujukan online atau integrasi dengan rujukan antar paskes ya Bapak Ibu semuanya. Jadi kita rumah sakit harus siap untuk bisa melakukan itu. Karena memang ke depan semua paskes harus terintegrasi. Jadi artinya kalau misalkan ada rujukan dari paskes A, di rumah sakit harus sudah tahu bahwa di situ ada pasien yang dirujuk atas nama A dengan data identitas A, B, C, D segala macam. Nah, dengan fiturnya kita ada ini salah satu user kita atau rumah sakit yang memang sudah menggunakan fitur ini dan sudah berjalan di masa pandemi ini cukup membantu untuk rumah sakit ini. Jadi kita klik di pasien rujukan ini, maka nanti akan tampil data sesuai dengan data rujukannya. Ini misalkan atas nama ini, atas nama Mahmud, kita cek, nah maka otomatis nanti data-data pasiennya akan otomatis tampil. Jadi di sini otomatis nanti pasien baru karena mungkin si pasien ini belum mempunyai nomor rekam medis di rumah sakitnya, sehingga otomatis nanti jenis pasiennya otomatis terkait menjadi pasien baru. Nah di sini ada nomor identitasnya sesuai dari paskes sebelumnya. Jadi nama identitas, nama pasien, terus tanggal lahir,
terus ada jelas kelamin, alamat, dan lain sampai nomor handphone, ini sesuai isian-isian yang ada di Paskes sebelumnya. Termasuk ada alamat domisilinya juga ditampilkan di sini. Nah, ini dari mana Paskesnya? Nah, kita bisa tahu dari sini. Nah, ini asal rujukan dari rumah sakit, nomor rujukannya sekian, rujukan darinya dari ini, rumah sakit ini. Nah, diagnosisnya apa, kita bisa tahu juga. Sehingga pada saat pasien datang ke rumah sakit, ya teman-teman rumah sakit tinggal langsung mendaftarkan. Ini harus ditindaklanjut kemana? Misalkan ke rawat darurat dulu, atau misalkan kalau misalkan pasiennya langsung ke rawat inap, nanti teman-teman langsung daftarin ke rawat inapnya. Kalau misalkan rujukannya antar rawat inap gitu. Tapi kalau misalkan biasanya kalau di rumah sakit pada saat ada pasien rujukan, walaupun misalkan kondisinya harus dirawat inap, nanti masuk dulu ke IGD untuk dilakukan observasi. Nah, itu sekilas terkait dengan integrasi dengan antar paskes di seluruh Indonesia. Jadi nanti bisa terintegrasi dengan seluruh paskes yang ada di Indonesia. Ini juga persiapan kita atau persiapan rumah sakit yang nanti harus mampu berkembang di rekam medis elektronik 5.0-nya. Oke, selanjutnya terkait dengan tadi teknologi-teknologi di proses pendaftaran. Nah, mungkin yang perlu saya show di sini terkait dengan rujukan juga. Nah, tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan BPJS Kesehatan yang mungkin saat ini perubahannya di bridging BPJS 2.0 ini cukup besar ya. Jadi banyak hal yang berubah gitu. Dari mulai integrasi rujukan, integrasi antrian, itu juga menjadi hal-hal kesiapan kita untuk rekam medis elektronik di 5.0-nya. Karena memang itu sudah menjadi isu nasional. Nah, ketika kita kemarin di acara seminar atau webinar yang kemarin diadakan oleh Kemenkes, udah ke sana jadi arahnya. Jadi nanti rumah sakit bagaimana caranya nanti si Kemenkes itu bisa tahu juga bagaimana pelayanan di rumah sakit, bagaimana waktu tunggu di rumah sakit. Nah, itu nanti data-datanya nanti sesuai dengan data-data yang mungkin sekarang BPJS Kesehatan dilakukan. Jadi antara bridging BPJS, bridging P-claim-nya. Nah, ini kita juga sudah integrasi. Jadi aplikasi Innova Hospital ini juga sudah integrasi ya dengan BPJS Kesehatan. Dari sidik jarinya, pencarian peserta berdasarkan nomor peserta, nomor rujukan, ataupun berdasarkan NIK pasien juga sudah bisa untuk integrasinya. Apalagi selain itu, nah selain itu, ketika nanti pasien datang langsung ke rumah sakit, tentunya kalau pasien baru itu sangat banyak ya yang harus diisi. Nah, kita juga sudah integrasi dengan Disduk Capil. Dengan adanya alat iKTP Reader, yaitu dengan Abaka, kita sudah integrasi dengan Disduk Capil, sehingga data yang diverifikasi di rumah sakit atau data yang disimpan di SIMRS rumah sakit sudah terverifikasi secara syah. Kenapa syah? Karena memang datanya kita ambil dari Disduk Capil. Nah, ketika KTP-nya di-scan, otomatis nanti datanya kita ambil atau dari Disduk Capil ngirim ke kita simpan di database-nya kita. Sehingga orang pendaftaran tidak perlu nanya lagi, namanya siapa, alamatnya di mana. Dan mungkin kalau sekarang bisa saja KTP-nya itu palsu atau yang lain-lainnya. Ketika kita sudah menggunakan alat tersebut, kita sudah terintegrasi dengan Disduk Capil, maka hal-hal itu bisa kita cegah. Sehingga pasien yang daftar ke rumah sakit memang sudah pasien yang benar-benar terverifikasi. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada face detection-nya seperti tadi yang disampaikan. Nah, face detection kita juga sudah integrasi sehingga pada saat pasien datang ke rumah sakit sudah teridentifikasi namanya dan nomor rekam medisnya kalau memang dia pasien lama. Gitu. Jadi kita sudah integrasi juga. Nah, terkait dengan antrian online, kita juga sudah berhasil bridging dengan BPJS Kesehatan, sudah melakukan UIT di beberapa wilayah, sehingga kita juga bisa mendukung terkait dengan kualitas rekam medis elektroniknya atau smart hospitalnya di rumah sakit Bapak Ibu semuanya. Sehingga nanti untuk integrasi BPJS Kesehatan, baik dari P-claim-nya, antrian WSRS-nya maupun WSBPJS, kita sudah support sehingga kita bisa membantu untuk meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit Bapak Ibu semuanya. Oke, mungkin itu dari sisi pendaftarannya. Mungkin nanti akan dilanjut kelas selanjutnya terkait dengan proses di rekam medis elektroniknya, nanti dari aktor perawatnya seperti apa, dari aktor dokternya seperti apa, dan nanti kita akan ada terkait dengan pelayanan telemedisinya atau bagaimana si dokter itu bisa konsultasi dengan pasien secara jarak jauh dan menggunakan beberapa teknologi yang kita sudah integrasikan.
Monggo Mbak Pita, dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Wawan. Selamat pagi Bapak Ibu. Di sini saya Vita membantu Mas Wawan untuk menjelaskan terkait modul rekam medis elektronik. Perlu direview kembali kalau rekam medis elektronik menjadi dasar itu adalah di PMK nomor 46 tahun 2014, di mana rekaman medis elektronik merupakan format elektronik sebagai catatan medis yang berisi informasi kesehatan yang ditulis oleh satu atau lebih tenaga kesehatan dan itu saling terintegrasi atau terpadu gitu. Dapat diakses kembali melalui elektronik ataupun konvensionalnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan di rumah sakit. Di sini saya akan menjelaskan prosedur dari proses untuk bagaimana input yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, mulai dari perawat, terus tenaga kesehatan lain, atau sampai dengan dokter spesialisnya. Sehingga nanti akan menghasilkan output dalam bentuk report laporan, maupun resume medis yang bisa digunakan sebagai pertukaran data ke depannya gitu, untuk mendukung sistem rujukan nasional. Oke, di sini saya share screen. Sudah tampil di layar Bapak Ibu. Di sini saya menggunakan login sebagai perawat. Jadi ketika pendaftaran tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Wawan, maka pasien akan diarahkan untuk masuk ke poliklinik. Jika pasien BPJS Kesehatan, otomatis dari misalnya ada antrian online-nya, dia akan langsung mendapatkan untuk nomor polikliniknya. Contoh saya masuk login untuk perawat. Berkaitan dengan login ini sudah ada aksesnya masing-masing, jadi sudah bisa diatur oleh IT-nya sendiri gitu. Misalnya kami menggunakan single login di sini, jadi setiap hak akses yang diberikan kepada user dapat disesuaikan juga dengan di mana dia ditempatkan. Misalkan di sini saya dapat login untuk perawat di ruangan rawat darurat, maka tampilan login yang akan untuk rawat darurat ini hanya tampilan rawat daruratnya saja. Terus di sini dapat menampilkan juga jumlah pasiennya. Sini kita bisa backdate tanggal. Misalkan mau dicari sampai berapa, nanti dia akan menentukan informasi tanggalnya. Karena kami di sini menggunakan data dummy, tidak begitu banyak data-data yang tersedia. Lalu ada 10 besar penyakitnya juga. Lalu ada kelengkapan SOAPI. Nah, di sini fungsinya perawat untuk melihat kelengkapan SOAPI adalah untuk mereminder gitu, untuk DPJP-nya mengisi SOAPI. Misal saya coba backdate tanggal. Oke. Nah, di sini akan terlihat atas nama pasien-pasien siapa yang SOAPI-nya lengkap ataupun tidak lengkap. Untuk perawat hanya bisa mengakses saja, tapi tidak bisa untuk melakukan penginputan. Misalnya atas nama Novel Herari, untuk asesmennya masih belum terisi, maka dia akan berwarna putih seperti ini. Nah, Anda bukan dokter. Nah, ini berkaitan lagi dengan hak aksesnya. Oke, untuk perawat darurat sendiri, alur penginputan datanya adalah tinggal bisa menginputkan, dipilih gitu di ini rawat daruratnya, terus dilakukan pencarian. Nah, karena ini dirawat darurat, pasti ada skala prioritas, yaitu dibentuk dari triase. Kalau misalnya pasien langsung bertemu dengan dokter, maka akun dokter nanti yang akan masuk. Karena di sini saya akan menjelaskan dulu untuk login perawatnya. Di sini langsung tampil untuk skala prioritasnya atas nama pasiennya siapa, prioritasnya apakah biru, merah, kuning, atau belum ada skala prioritasnya sama sekali. Lalu ada juga untuk nomor bed triase. Lalu selain itu ada juga untuk status periksanya. Jika pasien sudah dimasuk dirawat inap, maka otomatis status periksanya akan berubah berikut dengan jam menit dia dilayani. Jika pasien BPJS Kesehatan ini pasti akan sangat bermanfaat sekali untuk mengecek seberapa lama pasien dilayani selama di rumah sakit. Ini contoh-contohnya. Misal saya pilih salah satu pasien random atas nama Handoko. Nah, untuk tampilan login perawat, menu-menu apa saja yang dapat diakses itu dapat diatur juga.
karena login perawat ini untuk rawat darurat, nah di sini kami sudah membagi untuk rawat darurat umum dan juga rawat darurat persalinan. Kalau sekarang mungkin untuk persalinannya ada yang menamakannya VK atau ada juga ponek yang untuk lebih ke urgensinya di bidang persalinan, di kasus persalinan dan kebidanan dan kandungan. Di sini untuk rawat daruratnya ada asesmen awal keperawatan, ada SOAPI perawat. Lalu untuk inputan yang tersedia adalah profil pasien, ada juga tindakan. Jadi nanti tindakan-tindakan di sini mengarahkan untuk tindakan-tindakan apa yang diberikan perawat kepada pasien akan tercatat juga di sini. Dan apakah terintegrasi? Ya, akan terintegrasi dengan inputan yang nanti akan dilakukan oleh dokter juga. Ya, jadi ini untuk tampilan untuk asesmen perawatnya. Ada anamnesisnya juga, mulai dari keluhan, riwayat penyakit, dan lain-lain. Ini sudah kami sesuaikan berdasarkan formulir rekam medis secara generalnya. Lalu ada skala nyeri juga. Nah, skala nyeri di sini kami menggunakan Wong-Baker Price Scale, ada juga berbagai skala nyeri lainnya. Selain Wong-Baker Price Scale, ada pemeriksaan fisik. Nah, dengan konsep pemeriksaan fisik di sini, kami menggunakan ada yang namanya alat lingtop. Jadi, pasien jika dilakukan telekonsultasi dari rumah, gitu kan, sebelumnya sudah dilakukan pemeriksaan fisik lebih dulu di rumah, ada alat untuk cek tekanan darah, misalnya kadar oksigen dalam tubuhnya. Jika sudah menggunakan alat tersebut, dapat terintegrasikan dengan SIM RS kami dan data-data tekanan darah. Nah, di suhu ini sudah langsung otomatis terisi. Kemudian ada juga masalah keperawatan. Jadi kan karena loginya perawat pasti ada pencatatan juga untuk masalah keperawatan. Dan ini sudah terintegrasi juga dengan asuhan keperawatan di 3S. SDKI, SLKI, dan SIKI-nya. Jadi misal sudah ada jalan nafas infektif nih, di sini sudah menginputkan dan lain-lain sebagainya. Kemudian tujuan kriteria hasilnya apa, sudah kita buat untuk rencana hasilnya. Nanti ini akan terintegrasi sendiri dengan modul asuhan keperawatannya. Ada tindakan keperawatan yang misal berkolaborasi dengan dokter, ini dapat terisi juga. Untuk observasinya yang dilakukan bisa dapat terisi juga. Lalu ada juga evaluasi keperawatan. Kami ada sendiri untuk modul asuhan keperawatannya untuk lebih bisa memudahkan Bapak Ibu perawat, sehingga Bapak Ibu perawat dapat tetap fokus kepada pasiennya. Nah, setelah dari perawat ini, maka pasien akan masuk ke ruang periksa dokter. Untuk login ruang periksa dokter kurang lebih sama dengan yang tadi. Kalau untuk dokter, saya coba logot dulu sebentar. Jadi misalnya sudah ada password yang sudah tersimpan sebelumnya atas nama dokter, maka dia akan terkunci. Tidak perlu memilih lagi login instalasi maupun ruangannya. Untuk tampilan dashboard awal dokter akan lebih lengkap ketimbang dari perawat, tergantung dengan dokter spesialis apa. Kebetulan di sini kami login sebagai dokter bedah. Jadi untuk tampilan loginnya adalah tersedia untuk verifikasi DPJP-nya, ada konsultasinya, ada rawat jalannya apa, rawat daruratnya apa, rawat inapnya apa. Masing-masing dari tabulasi ini akan link dengan pendaftarannya. Jadi jika pendaftaran sudah diarahkan kepada dokter Innova, maka akan tampil juga nama-nama pasien di sini. Dan jika ada konsultasi untuk dokter Innova spesialis bedah, maka akan tampil juga di daftar konsultasinya. Jika ada hal-hal yang harus diverifikasi, maka akan tampil juga di kolom verifikasinya di sini. Lalu ada juga jumlah pasien. Di sini menampilkan untuk jumlah pasien keseluruhan, lalu 10 besar penyakitnya, ada kelengkapan swab yang harus diisi. Karena ini aksesnya sudah dokter, otomatis yang tidak lengkap dapat terisi juga. Jadi ada waktu untuk pengisian, misal 1 kali 24 jam,
harus diisi atau tidak. Di sini bisa langsung diedit dan mengarahkan untuk pengisian Shopee-nya atau dilihat untuk historinya. Kemudian dari sini ada inputan untuk ke rawat daruratnya. Saya coba untuk pick di tanggal karena ini data dummy. Kurang lebih sama seperti yang tampilan di perawat tadi, yang menampilkan prioritas, nomor bed, status periksa, dan periksanya. Misal ini dipilih dengan periksa, kalau di inputan perawat tadi, menu-menu yang tersedia adalah lebih sedikit, tapi untuk di inputan di dokter, menu-menunya tersedia untuk lebih banyak sesuai dengan kebutuhan formulir yang memang diisi oleh dokter. Ada asesmen awal keperawatan yang untuk melihat inputan perawat, terus ada triase rawat darurat, di sini kami tempatkan di fitur dokter. Ini untuk asesmen triasenya, kami sediakan untuk pengkajian dari first modifier dan juga second modifier, ada resiko penularan, jenis kasus, sampai ke pengalihan DPJP. Jika ditangani oleh DPJP umum, lalu akan dialihkan kepada dokter spesialis, bisa catat juga untuk pengalihan DPJP-nya. Selain itu, ada juga untuk melihat riwayatnya yang tadi sudah dilakukan, informasi triasenya tadi adalah warna merah dengan jenis kajian second modifier. Terus pengobatan yang dilakukan ternyata masih belum ada informasi tindakannya dari IGD standar. Nama tindakannya ternyata sudah masuk untuk albumin, serum anti-HIV, dan lain-lainnya. Di sini pun di rekam medis elektronik, dokter dapat melakukan penginputan tindakan, resep, dan juga ada konsultasi penunjang. Untuk resep sendiri, kami sudah sediakan untuk penginputan resepnya berdasarkan stock of name of that. Jadi, bisa dilakukan stock of name dulu di bagian gudang farmasi, lalu di depo-depo misalnya ada. Nanti akan link juga kepada sistem reseptur kami. Jadi, dokter tidak perlu repot untuk memilih obat apa yang tersedia. Bisa tampil juga di sini dalam bentuk validasi atau bisa ditambahkan kolom sebagai stok dan juga harganya. Karena ada yang beberapa dokter concern untuk harga obatnya berapa gitu kan. Bisa stoknya apakah tersedia atau tidak. Untuk di case ini misalnya bisa dipilih juga untuk nama obat-obatannya sudah berdasarkan stok yang ada di farmasi atau di depo-deponya. Bisa dipilih untuk jenis resepnya, apakah dia racikan atau non-racikan, nama obatnya tadi bisa dipilih, terus signanya, jumlahnya berapa, ini harus dilakukan penambahan. Dia akan terinput di datanya di sini. Jika tidak melakukan peresepan secara terintegrasi berdasarkan stok obat, kami sediakan juga untuk tulis reseptur di sini, tapi tidak kami sarankan. Kenapa? Karena ini sini tidak akan mengurangi stok sama sekali untuk di bagian depo-depo farmasinya, dan tidak ada akan hanya tercatatnya tulisan saja gitu. Mungkin bisa dapat digunakan untuk obat-obat psikotropika dan kronis. Bisa dipilih, dipakai tab akan lebih nyaman. Terus ada catatan obatnya apa. Ini untuk penulisan resepturnya sendiri, dan riwayat resep apa saja yang memang sudah pernah didapatkan oleh pasien, kan tercatat juga di sini. Lalu selain itu ada juga tindakan-tindakan. Nah, selain untuk tindakan langsung, bertatapan langsung dengan pasien, kami juga menyediakan yang namanya fitur telekonsultasi. Nah, itu akan dijelaskan juga kepada Mas Wawan. Gimana Mas Wawan? Sudah ready untuk telekonsultasinya? Oke, baik. Oke, saya Oke, tadi kan ada dokter yang sudah melakukan pemeriksaan.
Nah, tentunya di masa pandemi yang sekarang, di masa era smart hospital, nah tentunya rumah sakit dituntut untuk bisa telemedicine. Nah, bagaimana cara telemedicine-nya di kita atau di Simas Inopaya Hospital, kami sudah memiliki produk terkait dengan telemedicine-nya. Sehingga untuk dokter-dokter yang akan melakukan pemeriksaan secara jarak jauh itu sudah sangat memungkinkan. Nah, ini salah satunya kita sudah juga implementasikan di masa COVID-19 kemarin dari 2019 sampai saat ini masih ada satu rumah sakit yang buka dan menggunakan si telemedicine ini untuk kasus-kasus atau untuk penanganan pasien-pasien COVID-19 di Provinsi Jawa Timur. Nah, nanti kalau misalkan nanti pasien sudah request, artinya pasien akan melakukan konsultasi, nanti akan muncul icon seperti ini, icon warna hijau dan gambar icon video. Nah, ketika kita klik, maka nanti otomatis akan ke direct ke videonya. Sama seperti halnya Zoom kita saat ini. Jadi nanti rumah sakit mempunyai Zoom sendiri atau mempunyai alat komunikasi sendiri untuk melakukan interaksi dengan pasien menggunakan telemedicine ini. Nah, telemedicine ini bisa kita gunakan untuk konsultasi jarak jauh. Tadi ada beberapa hal pendukungnya untuk melakukan telekonsultasi ini, yaitu dengan adanya alat LinkTop. Nah, LinkTop ini juga sangat membantu Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu rumah sakit. Alat LinkTop ini tadi sesuai yang sudah disampaikan oleh Mbak Pita, ini banyak gunanya. Jadi ada 7 fitur di sini yang bisa berfungsi untuk di rumah sakit. Jadi ini salah satu fitur-fiturnya. Jadi benefitnya itu banyak hal, bisa integrasi dengan beberapa pemeriksaan, ada tensi darahnya, terus ada suhunya, dan juga ada nanti EKG-nya atau ECG-nya, dan juga ada RR-nya, dan juga ada SPO2-nya. Nah, selain itu, aplikasi ini juga atau alat ini juga terintegrasi dengan SIM RS-nya langsung. Sehingga ketika nanti pasien melakukan konsultasi jarak jauh menggunakan alat ini, dokter harus menginputkan lagi atau si pasiennya menginputkan ke aplikasi. Nah, jadi harapannya dengan alat-alat ini, dengan integrasi ke beberapa sistem smart hospital atau e-rekam medis elektronik di 5.0-nya kita bisa capai dengan sempurna. Selain itu mungkin kalau hal umum lainnya kita juga sudah integrasi dengan radiologinya sehingga kita bisa melakukan pemeriksaan atau kita bisa melakukan pengecekan hasil-hasil gambar-gambar yang sudah di-scan di radiologi. Sehingga dokter tidak perlu lagi menunggu pasien datang ke radiologi untuk menyerahkan fotonya, baru nanti diperiksa oleh dokter pembacanya. Sehingga hal-hal ini menjadi pendukung penuh atau pendukung bagaimana kita bisa melakukan Smart Hospital 5.0-nya. Nah, selain itu tadi kan kita ada yang namanya resep, Bapak Ibu semuanya. Nah, biasanya untuk sekarang itu untuk resep itu ada KIE. KIE itu edukasi ke pasiennya bagaimana nanti si farmasi menyerahkan obatnya, menanyakan apa terkait dengan pasiennya betul atau tidaknya. Terus tadi ada dosis yang diberikan itu betul atau tidaknya sesuai dengan resep yang tadi sudah diberikan dokter dipaparkan oleh Mbak Pita. Terus ada cara pemberiannya seperti apa, sudah ditanyakan betul atau tidaknya, dicek di komposisi obatnya apakah expire atau tidak. Jika semua hal sudah diinformasikan, maka nanti tinggal dicek semua. Dan ada satu lagi regulasi yang mengatur bahwa si pasien harus dilakukan tanda tangan. Kalau misalkan sekarang mungkin ya, yang masih menggunakan resepnya manual, Bapak Ibu nulis tuh di belakang resepnya, nulis nomor handphonenya, namanya, dan juga tanda tangan. Nah, jika sudah menggunakan sistem, maka nanti KIE-nya Bapak tinggal checklist saja, si pasiennya nanti tinggal tanda tangan di tab-nya, atau nanti ada satu pad yang diintegrasikan ke sistemnya. Sehingga pada saat nanti ada pertanyaan atau misalkan ada sesuatu hal terjadi di belakang, kita bisa tracing, diterima oleh siapa, terus ditandatangan oleh siapa. Dan sebetulnya orangnya sudah kita edukasi dan sudah paham terkait dengan apa yang diberikan. Nah, mungkin dari hal-hal tersebut nanti tadi kita sudah berbicara dari mulai pendaftaran, rekam medisnya, terus tadi ada integrasi ke beberapa alat,
terus juga kita tadi ada telemedicine ya, bagaimana dokter konsultasi secara jarak jauh, terus barusan kita terakhir ada terkait dengan penyerahan obatnya, tanda tangan elektronik dari pasiennya, KIE-nya seperti apa. Nah, di akhir kita ada yang namanya resume medis. Nah, mungkin untuk resume medis nanti bisa dipaparkan oleh Mbak Pita bagaimana regulasi yang ada sekarang terkait dengan resume medis. Dan memang seperti tadi yang saya sampaikan di awal, sebagai alat pertukarannya kita nanti dengan paskes lain. Jadi kalau tadi terkait dengan pendaftarannya kita menggunakan Sisrut, nah untuk nanti pertukaran dengan paskes lain atau dengan rumah sakit lain terkait dengan data-data pasien yang dirujuk ke rumah sakit lain, nanti menggunakan resume medis elektroniknya atau digitalnya. Nah, bagaimana nanti diaturnya di resume medis elektroniknya, ada tanda tangan digital dan lain-lainnya, mungkin nanti silakan boleh Mbak Pita boleh show terkait dengan aplikasinya, dan bagaimana nanti terkait dengan keabsahan dokumennya dan lain-lainnya. Monggo, Mbak Pita. Oke, terima kasih Mas Wawan. Kembali lagi ke saya, pembahasan terkait tadi dengan tanda tangan digital ataupun untuk tanda tangan resume medis yang nanti akan dipakai sebagai pertukaran data untuk rujukan ke depannya menghadapi rekam medis elektronik 5.0. Di sini saya akan jelaskan juga. Jadi gambaran-gambaran regulasi memang sebenarnya sudah pernah saya dapatkan. Jadi kami sudah melakukan pengaplikasiannya kepada sistem RS-nya kami, Smart e-Hospital. Contoh case-nya seperti ini. Sudah tampil di layar Bapak Ibu. Di sini adalah modul kepegawaian atau sumber daya manusia yang mengatur tentang data-data pegawai yang ada di rumah sakit. Nah, di sini kami menghimpun data-data kepegawaian, termasuk dari bagian rekam medis juga. Siapa saja yang berhak untuk mengakses rekam medis bisa diatur juga. Selain dari sysadmin di login IT-nya, ada juga untuk SDM-nya, data-data kepegawaiannya. Jadi ada tata kelola kepegawaiannya juga di sini. Kemudian yang mengatur tentang tanda tangan elektronik kami sediakan juga, dia menempel pada data pegawai ditandai dengan SK tanda tangan elektroniknya. Jadi misalnya di sini sudah tersedia atas nama tes pegawai Eskom, terus SK-nya apakah sudah atau tidak, di sini bisa tercatat untuk SK-nya. Jadi kami lakukan dokumentasi untuk SK direkturnya seperti ini. Ada filenya, karena SK direktur masih harus tertulis, misal, tetap bisa di-upload si filenya nanti di sini. Tanggal awal berlaku surat SK direktur bahwa menyetujui sudah sah sebagai tanda tangan elektronik yang diketahui oleh direktur atau kepala tertinggi pimpinan di bagian rumah sakit sudah tercatat secara sistem. Dan ini akan terintegrasi juga ketika pegawai melakukan atau dokter gitu melakukan tanda tangan digitalnya. Contohnya yang baru kami terapkan adalah di resume medis seperti ini. Jadi terkait dengan resume medis untuk data-data pelayanannya itu harus sudah terisi semua, mulai dari resep, tindakan, konsultasi jika ada, atau penunjang, baik itu pemeriksaan laboratorium, radiologi, EKG, maupun pemeriksaan penunjang lainnya. Kemudian jika ada permintaan operasi dan pasien harus dirujuk ke bedah sentral, kemudian terisi juga untuk diagnosisnya, asesmen awal yang dilakukan oleh perawat, yang terintegrasi juga dengan asuhan keperawatan, di situ sudah langsung masuk ke dalam resume medisnya. Jadi kalau misalnya data-data resume medisnya sudah terisi, mulai dari data subjektif, contohnya resume medis dirawat inap, ada keluhan utamanya sudah terisi, terus nama-nama alergi obat dan lain-lainnya, ada pemeriksaan apa, diagnosisnya. Bentuk pemeriksaan yang dilakukan, pemeriksaan fisik jika sudah terisi, diagnosisnya apa, sampai ke tindak lanjut. Nanti itu dapat terlihat juga di riwayat resume medis seperti ini.
Nah, lalu akan ada fitur yang namanya kolom tanda tangan. Di sini di mana dokter dapat melakukan tanda tangannya secara sistem gitu, di mana sudah mendapatkan eksa direktur juga. Jadi nanti ketika kita pilih untuk proses tanda tangannya di sini, yakin untuk dilakukan verifikasi tanda tangan, maka dia sudah langsung otomatis gitu mengarahkan. Lalu untuk hasil cetaknya bisa tampil seperti ini. Belum tampil Mbak Pita Ya, resume. sekarang sudah tampil ya. Ini untuk resume medis yang kami sediakan di dalam sistem Smart Innova e-Hospital. Jadi sudah tercatat jika pasien BPJS Kesehatan sudah ada nomor SPP dan nomor kartu, dia langsung akan terintegrasi di sini. Tanggal masuk rumah sakitnya kapan, tanggal keluar rumah sakitnya kapan, di sini sudah langsung terintegrasi juga. Indikasi masuk rumah sakitnya jika diisi di bagian pendaftaran dia akan terisi juga. Lalu ada anamnesisnya, mulai dari keluhan dan lain sebagainya. Ada pemeriksaan penting yang dilakukan, baik pemeriksaan fisik maupun penunjang seperti yang tadi saya sudah sebutkan. Di sini ada pemeriksaan mikrobiologi atau radiologinya. Hanya catatan berupa hasilnya, tidak ekspertisinya. Kalau ekspertisinya tadi yang sudah Mas Wawan tunjukkan. Lalu ada diagnosa akhirnya, baik itu kami kelompokkan menjadi diagnosa utama, sekunder, sebab, komplikasi, dan diagnosa awal masuk ketika masuk rumah sakit apa. Lalu masalah-masalah utama yang baik itu alergi. Seperti tadi sudah dikelompokkan untuk alergi, itu akan menempel melekat kepada pasiennya, sampai mungkin dinyatakan sembuh itu tetap bisa kita edit, baik itu untuk alergi makanan, baik itu untuk alergi obat, tetap bisa diganti. Lalu ada konsultasi-konsultasi. Jika dari bedah yang melakukan konsultasi kepada spesialis lain, dokter syaraf, kami sediakan tadi tabulasi konsultasi. Jika itu terisi, maka akan terintegrasi juga dengan SIMRS-nya. Lalu ada terapi-terapinya, baik itu kegiatan terapi operatif maupun non-operatif. Operatifnya tindakan-tindakan seperti USG abdomen, ada juga untuk pemeriksaan tindakan lainnya. Jika ada pemeriksaan operasi, pasien sudah pernah melakukan operasi bedah sesar ataupun kasus-kasus bedah lainnya, itu akan langsung terintegrasi kepada resume medisnya. Kemudian ada waktu KRS-nya ketika keluar rumah sakit, apakah dirawat inap, dipulang paksa, atau dan lain-lainnya. Lalu ada prognosisnya juga, ada jika pasien meninggal, tercatat juga sebab meninggalnya, lalu kemudian ada tindak lanjutnya, baik itu aktivitas, edukasi yang diberikan kepada pasien, catatan-catatan terkait dengan asuhan keperawatan, jika terisi, maka akan tampil juga di resume medis. Kemudian, daftar obat-obatan yang diterima oleh pasien sudah langsung lengkap tersedia pada resume medis juga. Contohnya di sini ada nama obatnya, Tofranil, lalu jadwal kontrol. Jadi ketika tadi dipilih untuk tindak lanjut, pasien akan dilakukan untuk tahapan untuk rencana kontrol, maka dia akan langsung menampilkan tanggal dan berapa, lalu ke poliklinik mana pasien kontrol. Kemudian pernyataan menerima saya resume medis, di sini kami masih sediakan tanda tangan basah, atau misal dari rumah sakit menyetujui untuk boleh untuk tanda tangan pasien bisa digantikan dengan NIK atau NIP-nya. Bisa kami fasilitasi juga. Nah, di sini kami sudah sediakan untuk tanda tangan elektroniknya berupa tanda tangan barcode. Seperti ini. Ini terkait untuk resume medisnya. Selain dari resume medis, ada pun untuk rekam medis elektronik, tidak luput yang namanya dari audit trail. Jadi untuk memonitoring apakah kepatuhan dokter ataupun perawat pengisian untuk catatan medisnya, seperti yang tadi SOAPI, ada halaman khusus gitu untuk SOAP, apakah asesmennya terisi lengkap dan lain-lain sebagainya. Kami juga sediakan fitur yang namanya audit trail. Ya, di sini ada di aksesnya ke modul sysadmin, dan otomatis yang akan bisa lebih akses ini adalah orang IT. Jadi bisa masuk ke modul sysadmin. Di sini kami sediakan informasi log audit. Jadi tinggal dicari, kalau untuk bagian IT mungkin lebih paham bagaimana untuk penamaan tabel-tabel, misalnya ada pasien N atau IP address-nya berapa, apakah aksi yang dilakukan baik insert, update, delete, atau truncate-nya, ada statementnya bagaimana. Lalu bisa dilakukan monitoring juga untuk error dan bugs yang terjadi gitu di dalam sistem.
Ya, ini contohnya. Bagaimana IT dapat melakukan monitoring untuk error dan bugs gitu. Jadi tetap bisa melakukan komunikasi dua arah, baik dari vendor ataupun dari sisi IT kepada usernya langsung. Di sini contohnya saya coba back the tanggal. Jadi terkelola secara sistemized gitu. Jadi tercatat juga secara sistem bila ditemukan ada bugs ataupun kesalahan lain-lainnya seperti di sini sudah terdokumentasi. Di sini sebagai bentuk audit trail yang sistem kami sediakan. Oke. Situ mungkin Mas Wan ada yang mau ditambahkan? Oke. Atau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin membuat Bapak Ibu penasaran? Oke, mungkin tambahan terakhir dari saya terkait dengan tadi ada tanda tangan elektronik. Nah, bagaimana tanda tangan elektronik tadi dari QR code tadi bahwa memverifikasi bahwa data tersebut asli dan absah untuk digunakan. Nah, tadi terkait dengan tanda tangan elektronik tadi, ketika nanti kita melakukan verifikasi atau scan dari barcode-nya, nanti di sistem akan muncul tampil seperti ini. Jadi nanti akan tampil bahwa nanti nomor serinya berapa, yaitu kita sudah encrypt untuk data serinya, terus nanti ada di inputnya oleh siapa, dilakukan oleh siapa, menggunakan apa device-nya, jam berapa, dan dari alamat IP apa, dan menurut ketentuan SK direktur mana. Nah, nanti juga ada di sini, sehingga nanti data-data yang dikeluarkan, baik resume medis ataupun nanti data-data hasil pemeriksaan, memang data-data yang sudah terverifikasi, dan jika diverifikasi untuk melihat keabsahan data atau keaslian datanya, kita bisa melakukan scan dan nanti akan tampil seperti di layar untuk keaslian datanya, untuk memastikan bahwa data yang kita terima atau data yang digunakan adalah benar-benar syah atau benar-benar asli. Oke, mungkin itu terakhir paparan dari saya, Pak Kuku. Mungkin seperti itu paparannya. Sudah kelewat 14 menit ya Pak Kuku, mohon maaf. Baik, terima kasih Pak Wawan dan Mbak Pita. Menarik sekali soalnya, jadi tidak terasa sudah jam 12.15 ternyata ya. Dan ini juga ada pertanyaan nih Pak yang masuk. Boleh. Yang pertama dari Pak Ferry, izin tanya, Innova ini menggantikan SIM RS yang sudah dimiliki rumah sakit atau bagaimana Pak? Oke, mungkin saya bantu jawab ya Pak Kuku. Jadi untuk aplikasi yang kita develop, memang itu satu kesatuan. Jadi kalau misalkan nanti dari mulai kita booking, tadi kita sudah berbicara terkait dengan integrasi dengan BPJS Kesehatannya, dari dari mulai booking dari mobil JKN sampai ke pasien pulang, di rekam medis elektroniknya, sampai ke belakang-belakangnya itu kita sudah satu sistem. Jadi memang kalau misalkan nanti akan menggunakan sebuah sistem dari Innova Medica, tidak bisa hanya rekam medis elektroniknya saja, karena memang kalau kita bicara terkait dengan rekam medis elektronik itu luas ya, apalagi kalau kita bisa tadi seperti yang saya sampaikan di awal, definisinya itu di 5.0 itu sangat luas ya. Jadi bukan hanya pencatatannya saja, tapi dari mulai integrasi pasien masuk itu sudah diatur rule-nya gitu, sehingga memang untuk aplikasinya ini kita sudah satu kesatuan. Jadi dari mulai pendaftarannya atau reservasinya sampai ke pasien pulang itu sudah diatur di dalam satu aplikasi kita gitu. Seperti itu mungkin Pak Kuku. Oke, siap Pak Wawan. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Noris. Seperti yang disampaikan Pak Wawan sebelumnya, bahwa data medis dari Vaskes rujukan dapat masuk ke SIM RS Innova melalui modul aplikasi Sistem Kemenkes. Boleh ditunjukkan atau tidak interface-nya catatan medis dari Vaskes rujukan yang masuk ke SIM RS Innova dengan bridging data dari Sistrut seperti apa? Karena aplikasi Sistrut adalah aplikasi wajib yang dibuka selalu di unit gawat darurat. Nyambung ke pertanyaannya Dr. Oka ini Mas Wawan sama Mbak Vita, bisa ditampilkan tampilan e-resep dari sisi farmasi, form e-resepnya seperti apa? Barangkali nanti pas waktu mau bukanya kan sekalian gitu ya. Iya. Mau buka kembalinya, betul, siap. Betul. Oke. Mungkin saya tampilkan dulu pertanyaan dari Pak Noris tadi ya. Oke. Nah,
Untuk terkait dengan data-data tadi yang dari Paskes sebelumnya, ini memang kita sesuai dengan kebijakan dari Paskes masing-masing. Jadi kalau yang ini kita implementasikan, kita baru bisa, bukan baru bisa ya, diaturnya di Paskesnya itu hanya menampilkan data pasien, terus data alamat dan lain-lain, dan juga data rujukan berdasarkan diagnosis awalnya. Tapi untuk data-data screening awal, memang di Paskes ini karena ini untuk pasien COVID gitu, jadi memang harus di screening awal lagi. Nah, sehingga pada saat pasien datang itu tetap di screening awal lagi untuk yang diagnosis dan pasien rujukan dari mana memang kita sudah catat secara klinis di sini. Tetapi kalau misalkan nanti di rumah sakit Bapak Ibu semuanya karena memang mungkin tidak hanya khusus untuk pelayanan COVID, nanti untuk dari mulai tadi kan ada pertukaran resume medis tuh. Nanti saya belum tahu nih untuk di Sisrut yang versi terbaru ini pertukaran rekam medisnya apakah sudah diupdate atau belum dari Kemenkesnya. Kalau memang sudah diupdate, nanti itu juga menjadi wajib ada di fitur pendaftarannya sehingga orang pendaftaran bisa melakukan asesmen awal terhadap pasien yang akan datang ke IGD atau ke rumah sakitnya. Seperti itu mungkin jawaban saya untuk Pak Noris. Selanjutnya terkait dengan resep ya. Terkait dengan resep interface di farmasinya seperti apa. Oke, saya akan tunjukkan di farmasinya seperti apa. Jadi nanti ketika dokter sudah melakukan persepan di poliklinik, di rawat inap ataupun di pelayanan lainnya, maka nanti resepnya akan bisa dilihat oleh farmasi di informasi pasien resep. Nah, resep-resep nanti yang diinputkan di pelayanan, baik nanti dari rawat inap, rawat jalan, dan lain-lain nanti akan tampil seperti ini. Dan di farmasi juga nanti akan tampil notifikasi. Nah, bahwa ada resep yang dikirim ke farmasi dengan nomor rekam medis ini dan atas nama ini. Dan kita klik detailnya, nanti akan tampil, dari ruangan persalinan oleh dokternya RS Demo. Nah, ini nomor registrasinya ini dibuat oleh siapa, sysadmin, dan tanggalnya tanggal berapa akan tampil seperti ini. Dan di sini juga akan tampil terkait dengan tanggal resep, nomor pendaftaran, dan lain-lainnya. Dan di sini juga ada antrian. Nah, ini juga sangat penting diketahui oleh Bapak Ibu semuanya. Pada saat event ini, pada saat melakukan pengambilan ini juga sudah terbridging ke BPJS Kesehatan jika pasien tersebut merupakan pasien BPJS. Sehingga untuk mungkin kalau misalkan sekarang di rumah sakit Bapak Ibu masih menggunakan antrian online BPJS yang non bridging, itu kan si pasien harus ngambil nomor antrian dulu di kios rumah sakit kan, ngantri lagi gitu kan. Nah, jika nanti menggunakan aplikasinya kita, Simas Innova e-Hospital, maka nanti step itu hilang, jadi tidak ada. Jadi nanti dilakukan di admisi di pasien resepnya atau di petugas penerima resep, ya, atau yang melakukan verifikasi resep. Nah, di sini baru di-create sehingga nanti ada estimasi waktu pelayanan berapa lama pasien diverifikasi sampai ke pulang atau sampai ke si pasien menerima obat. Nah, terkait dengan tampilan nanti di farmasinya seperti apa, nanti seperti ini. Terus pada saat melakukan penjualan resep, nanti akan tampil item-item obatnya seperti ini. Nah, di sini akan ada nama pasiennya, identitas pasiennya nanti akan tampil di sini semua, dan di sini juga akan tampil fotonya. Jadi kalau misalkan nanti kita sudah melakukan pendaftaran menggunakan face detection ataupun KTP reader. Nah, untuk KTP reader biasanya foto yang diambil menggunakan foto terakhir di KTP-nya. Jadi nanti kita juga bakal dapat identitasnya di sini. Namun sebaiknya kalau misalkan nanti akan menggunakan face detection, diupdate menggunakan foto terakhir karena di sana bisa dipalidasi si pasien itu menggunakan masker atau tidak, suhu yang ditentukan oleh rumah sakit, suhu yang bisa pasien itu langsung ke admisi atau langsung ke pendaftaran itu suhunya berapa juga nanti akan ada notifikasinya seperti itu. Nah, di sini akan tampil, di sini juga nanti akan tampil lama pelayanannya berapa lama. Nah, ini juga nanti akan terkirim ke BPJS Kesehatannya dan di sini akan tampil nama obat atau item yang tadi sudah diresepkan oleh dokter. Nama obatnya apa, kuantitinya berapa, harganya berapa, terus di sini ada uang R atau uang administrasi ya. Nah,
untuk pencatatan harga juga perlu diketahui oleh Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk harga ini kita sudah multi tarif juga untuk harga obat. Jadi bisa berdasarkan penjamin. Jadi kalau misalkan nanti ada margin BPJS dibedakan, uang R BPJS dibedakan. Kalau misalkan nanti yang namanya karyawan itu tidak ada margin dan uang R-nya tidak ada misalkan, itu sangat bisa. Jadi sudah bisa dilakukan beberapa metode untuk tipe tarif di obat Alkesnya. Dan di sini juga nanti sudah bisa langsung cetak tiketnya ya, tiket obatnya, baik racikan maupun yang non racikannya. Mungkin seperti itu. Sampai tadi ada proses yang saya sampaikan tadi terkait dengan ini ya, penyerahan obatnya. Nah ini untuk proses penyerahan obat sampai kita melakukan KIE ke pasiennya atau saat penyerahan obat dan juga pasiennya melakukan tanda tangan. Seperti itu mungkin Pak Kuku, apakah sudah menjawab Bapak tadi yang bertanya? Baik Mas Wawan, lengkap sekali sih ya. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu mungkin ingin lebih detail lagi, nanti kita ada sesi tersendiri ya Pak Wawan ya. Bagaimana nanti boleh, ya. Demonya dari Nova Medica nanti langsung dengan Bapak Ibu semuanya. Ini ada 3 pertanyaan terakhir nih Pak Wawan. Siap. Terkait yang pertama dari Pak Saiful, apakah untuk tanda tangan elektronik di sini sudah dengan sistem yang valid dan sah sesuai aturan BSSN, yang artinya jika rumah sakit kami pakai aplikasi Innova, rumah sakit kami tidak perlu lagi mendaftarkan tanda tangan elektronik ke BSSN, mengingat tanda tangan elektronik harus terdaftar biasanya dengan biaya yang cukup besar. Itu Pak. Siap. Oke, mungkin saya jawab ya terkait dengan tanda tangan elektronik. Nah, untuk yang awal-awal mungkin regulasinya masih terpatok di BSSN. Cuma akhir-akhir ini sudah menginjak kedua tahun ini regulasi tersebut dirubah. Jadi kalau misalkan rumah sakit swasta itu bisa menggunakan tadi adanya SK Direktur. Jadi diatur dengan SK Direktur kalau misalkan pegawai tersebut bisa menggunakan tanda tangan elektronik atau tanda tangan elektroniknya udah syah ketika Direktur menurunkan atau membuat SK Direktur bahwa si pegawai tersebut berhak untuk melakukan tanda tangan dengan nomor SK Direktur segini untuk dokumen apa. Nah, itu sudah diatur. Nah, untuk BSSN mungkin ini case-nya khusus untuk rumah sakit yang di pemerintahan. Nah, karena memang untuk rumah sakit pemerintahan itu sudah disediakan dari mulai integrasinya menggunakan API, karena itu untuk dokumen-dokumen di pemerintahan itu sudah terbridging juga dengan BSSN. Nah, tapi untuk swasta tidak perlu khawatir dengan peraturan tersebut karena memang kalau kita mengajukan ke BSSN, kemarin saya terakhir saya coba report ke BSSN karena ada satu rumah sakit swasta yang ingin dibantu terkait dengan integrasi dengan BSSN, namun jawaban dari BSSN diarahkan ke regulasi tersebut yang tadi saya sampaikan atau menggunakan tanda tangan elektronik yang beredar di luaran. Cuma kalau misalkan kita menggunakan tanda tangan elektronik yang swasta yang beredar seperti di luar sekarang, ya kita juga harus berlangganan juga kan gitu. Nah, kenapa kita tidak menggunakan peraturan yang tadi itu secara peraturan juga syah, dari regulasi juga secara ini juga sudah syah ya, karena memang secara verifikasi data juga kita sudah munculkan verifikasinya seperti apa. Seperti itu Pak Kuku. Siap Pak Wawan. Ada option yang untuk ini ya Pak Wawan ya, apa SK dari Direktur ya sebenarnya ya, sebelum misalnya kalau misalnya biaya ke BSSN agak mahal gitu ya, dan kita bisa dengan SK Direktur. Betul. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Pak Doni, Rumah Sakit Tabis Batu, apakah output dari format EMR yang telah diinput dari rekam medis dari Innova ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelaporan rumah sakit ke dinas seperti data RL, morbiditas, mortalitas, demografi, dan sebagainya, Pak? Oke, ya memang. Jadi aplikasinya kita itu nanti tentunya kan kalau rumah sakit itu kan hasil akreditasinya itu berbeda-beda ya. DMK-nya itu berbeda-beda. Dari format mungkin resume medisnya nanti berbeda, terus nanti dari format-format yang lainnya berbeda. Nah, untuk pom-pom rekam medis, untuk hal-hal yang sifatnya mandatori, artinya wajib, nanti akan dicetak, akan diserahkan ke pasien atau akan dilaporkan, nanti kita akan sesuaikan dengan format-format yang ada di rumah sakit. Nah, cuma ini juga mungkin sebagai informasi ya untuk Bapak Ibu rumah sakit semuanya. Jadi untuk format-format ini nantinya tidak akan diatur spesifik. Jadi
rumah sakit itu nanti tidak akan diharuskan mengikuti DMK yang sudah disahkan di akreditasi. Jadi artinya yang penting poin-poinnya ada, formatnya seperti apapun nanti boleh terserah gitu. Nanti untuk integrasi rekam medis elektronik di 5.0-nya. Jadi nanti regulasi ke depan tidak diatur spesifik terkait dengan format. Nah, untuk terkait dengan pelaporan RE dan lain-lain, kita sudah ada juga Pak Doni tadi ya dari RS Batu. Jadi kita juga sudah sediakan fiturnya sehingga nanti untuk pelaporan rekam medis RL itu nanti kita sudah otomatis berdasarkan data-data yang diinputkan di pelayanan sehingga Bapak Ibu yang di rumah sakit tidak perlu lagi narik tuh datanya, collecting lagi datanya ke unit-unit, minta lagi ke unit-unit untuk kita laporkan ke Kemenkesnya atau ke unit terkait atau ke instansi terkait kalau misalkan nanti di Dinas Kesehatan. Nah, untuk Dinas Kesehatan itu biasanya kita mengikuti juga karena memang kalau Dinas Kesehatan itu masing-masing daerah kalau yang saya tahu itu berbeda-beda karena saya udah berpindah-pindah daerah, implementasi di beberapa rumah sakit, setiap daerah memiliki format masing-masing dan memiliki kriteria data masing-masing. Jadi nanti kita akan sesuaikan sesuai dengan di mana rumah sakit Bapak Ibu berada dan bagaimana perlakuan di daerah tersebut. Namun kalau misalkan kita sudah ada di daerah tersebut, nah tentunya nanti formatnya pasti tidak akan beda dengan apa yang sudah kita implementasikan di rumah sakit yang lainnya. Seperti itu Pak Kuku. Baik, terima kasih Pak Wawan. Berarti bisa juga disesuaikan dengan kebutuhan dari pimpinan ya Pak ya. Ingin ditampilkan di seperti apa dashboard yang nanti muncul di laptopnya pimpinan ya Pak ya. Jadi tidak semua fitur gitu ya. Siap. Betul. Ini pertanyaan terakhir Pak Wawan dari Bu Cecilia. Jika dokter melakukan permintaan pemeriksaan radiologi, dokter akan memberikan informasi klinisnya. Apakah dokter radiologi saat membaca hasil dapat melihat rekam medis untuk lihat klinis atau ada note di lembar permintaan radiologi Pak? Oke, siap. Baik. Nah, ini juga penting mungkin ya untuk kita bahas. Jadi selain tadi dokter bisa ngelihat fotonya atau hasil yang keluar dari alat radiologinya, nah nanti dokter di radiologi juga pada saat akan melakukan pembacaan foto, nah ini kan fotonya udah ada nih tadi kan, sudah dikirim nih dari alat radiologi, dokternya sudah bisa. Nah, bagaimana dokter radiologi bisa mengetahui klinisnya? Dari mulai diagnosisnya seperti apa yang tadi diidentifikasi di pelayanan, terus pemeriksaan fisiknya seperti apa, itu kan juga perlu ada ya di teman-teman atau di dokter pembaca di radiologinya. Nah, pada saat akan melakukan penginputan hasil, saya coba backdate supaya datanya tampil. Pada saat nanti akan menginputkan hasil, nanti akan tampil juga informasi tersebut. Nah, coba kita ini ada pasien. Nah, ini contoh, misalkan ini belum diperiksa, kita cek masukkan hasil. Nah, maka di sini nanti akan tampil informasi-informasi terkait dengan klinisnya. Jadi selain tadi bisa melihat terkait dengan foto hasil radiologinya atau hasil rongsennya, Bapak Ibu juga bisa lihat nanti Bapak Ibu. Nah, di sini ada riwayat diagnosisnya seperti apa, riwayat pemeriksaan fisiknya nih bisa lihat. Jadi oh tadi tekanan darahnya segini, dekat nadinya segini, suhu tubuhnya segini. Nah sampai ke berat badan idealnya. Dan di sini juga ada hasil anamnesisnya. Kalau misalkan di pelayanan sebelumnya dilakukan pengisian. Jadi di sini juga ditampilkan ya beberapa klinis sehingga dokter pembaca, dokter yang akan mengisikan hasil expertise-nya atau kesimpulan dan lainnya itu bisa melakukan pengecekan juga terhadap riwayat-riwayat klinis yang sudah diisi di pelayanan sebelumnya, baik dari riwayat diagnosisnya, riwayat pemeriksaan fisik, dan juga anamnesisnya. Begitu Pak Kuku. Baik, terima kasih Pak Wawan, terima kasih Mbak Vita, ini sudah lengkap sekali gitu ya. Nanti misalnya Bapak Ibu semuanya ingin mempelajari lebih lanjut, tahu lebih lanjut bagaimana sistem dari Innova Medica, nanti silakan bisa hubungi kami, nanti kami akan akomodir gitu ya, akan kami share ke Pak Wawan dan Mbak Vita, tindak lanjutnya seperti apa, mudah-mudahan ada demo gitu ya Pak ya, yang bisa Bapak Ibu semuanya coba dulu gitu ya. Iya, betul. Mungkin sebagai informasi tambahan atau statement terakhir dari saya, Pak Kuku. Jadi silakan kalau misalkan nanti Bapak Ibu ingin lebih jelas mengetahui terkait dengan aplikasi kami seperti apa, integrasinya seperti apa, kami menyiapkan demonya. Jadi nanti Bapak Ibu rumah sakit
kami kasih linknya. Nanti Bapak Ibu rumah sakit saya kasih username dan passwordnya. Nanti Bapak Ibu rumah sakit bisa mencoba sendiri seperti apa aplikasinya kita, sehingga nanti bisa menyimpulkan apakah aplikasi kita seperti apa. Kalau misalkan nanti ada tindak lanjut lebih jauh, nanti boleh nanti kita diskusi untuk hal-hal lainnya seperti itu. Nah, tentunya ini juga penting karena perubahan rekam medis elektronik 5.0 udah makin mendekati, dari Kemenkes juga secara peraturan sudah digodok, akhirnya nanti bisa saja di tahun ini sudah turun peraturannya dan kita harus siap ke arah sana. Seperti itu, Pak Gugu. Baik, terima kasih Pak Wawan. Ini menarik sekali ya. Kuku Mau ya, tidak nggak mau. bisa. Mas Kuku. Iya, Bu Soraya, Bu Aya. Tinggi nggak bisa lagi ya tanya ya. Kita masih ada waktu sampai besok Bu Aya, jadi nanti kita keep dulu ya, karena ini waktunya sudah jam 12.33, barangkali Bapak Ibu yang lain juga masih ada keperluan gitu ya. Nanti masih bisa disambung kok dengan Innova secara detailnya seperti apa gitu Pak Aya. Ya siap, besok ya Pak. Siap, besok nanti kita ketemu lagi ya Bapak Ibu dengan materi terkait smart hospital selanjutnya di ranah manajerial. Jadi ada sistem aset manajemen, ada bagaimana mendigitalisasikan HRD di rumah sakit, terus nanti ada sistem e-learning, ada sistem project management gitu ya. Bagaimana nanti kalau misalnya mau implementasi Innova Medica, bagaimana sesuai target ya itu dengan project management seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Kami tutup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas semangatnya untuk terus belajar, dan insya Allah nanti kita bertemu di esok hari jam 9 ya. Tadi sudah kita share ke Mas Mirza. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat selalu Bapak Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih.